Bab 460 Lan Nuo, seorang jenius di generasinya. Menyeberangi pegunungan dan terbang di atas dataran luas, Xiao Chen melakukan perjalanan ke arah barat dan tiba di tanah barat pada malam hari. Yang turut bepergian bersama mereka adalah Sapo Lang. Orang ini akhir-akhir ini kondisinya membaik. Ia beralasan bahwa ia bosan tinggal di timur dan ingin pergi ke barat untuk melihatnya. Pada saat ini, daratan sebelah barat diselimuti warna perak, salju tebal beterbangan di langit, dan angin dingin menderu-deru. Kastil dan kota kuno di bumi bersinar dengan cahaya lembut, yang tampaknya sangat hangat di dunia es dan salju ini. Saat memasuki kota kecil, jalan-jalan kuno berbatu biru telah lama tertutup salju, tetapi lampu di setiap rumah menyala, dan aroma berbagai makanan lezat tercium di udara, seolah-olah udara dipenuhi suasana pesta. Xiao Chen ingin beristirahat di kota kecil ini selama 1 malam dan kemudian menerobos benteng keluarga Hu besok. Semua hotel dan bar tutup lebih awal. Setelah berkeliling di seluruh kota, saya hanya menemukan 1 bar kecil di sudut remang-remang yang masih buka. Beberapa orang tunawisma menggosok-gosokkan tangan mereka dan mengembuskan napas di pintu. Bar kecil itu masih hangat, dengan api unggun yang menyala-nyala di perapian. Hanya ada beberapa tamu, semuanya sudah mabuk tetapi masih minum. Pemilik bar itu adalah seorang lelaki tua yang tampak lemah dan tidak bersemangat sama sekali. Dia dengan mengantuk membolak-balik buku tua yang tebal. "Ya Tuhan, tolong maafkan aku karena tidak pulang pada hari Natal." Seorang pria parubaya dengan rambut pirang dan mata biru memutar matanya dan pingsan di samping bar ketika dia melihat kerangka Sapo Lang. "Tuhan, ampuni aku. Aku akan segera pulang untuk menemui istriku, meskipun dia memarahiku lebih dari 20 kali sehari." Seorang pria kekar, berambut pirang, dan berambut panjang berlari menuju pintu keluar, seakan-akan ia tengah berlari menyelamatkan diri. "Tuhan itu penyayang, anakku. Aku memaafkanmu." Sapo Lang melambai pada pria berambut pirang itu dengan sikap yang agak percaya tahayul. "Ya Tuhan, jangan hukum aku. Aku tidak berbicara atau membuat kesepakatan apapun dengan setan." "Sial, aku Tuhan, bukan iblis." Sapo Lang menjelaskan dengan serius. Tetapi bagaimana pria berambut pirang itu bisa mendengarkannya? Dia sudah melarikan diri dengan panik, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Sapo Lang pun terkejut. Selain ketiga tamu yang pingsan di bawah bar, satu-satunya yang tetap sadar adalah pemilik bar tua itu. Adapun para pelayan, mereka sudah pulang lebih awal. Tidak diketahui apakah lelaki tua itu benar-benar pemberani atau penglihatannya kabur karena usia, tetapi dia tidak takut saat melihat Sapo Lang. Dia perlahan menuangkan 2 gelas anggur kuning dan membawanya ke bar. Xiao Chen tidak peduli sama sekali. Dia mengambil gelas yang lebih mirip toples anggur daripada gelas anggur dan meminum semuanya dalam 1 teguk. Ia merasakan rasanya berbeda dibandingkan dengan anggur di timur. Setiap kali hal ini terjadi, hati Sapo Lang akan dipenuhi dengan kebencian. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Kapan aku bisa terlahir kembali dalam daging dan darah? Aku hanya bisa menonton dengan bodoh sementara yang lain makan daging, dan aku berdiri di pinggir seperti pilar sementara yang lain minum. Terlalu menyakitkan." Saya juga menjual cairan sumber kehidupan di sini. Selama Anda mampu membelinya, bahkan iblis pun dapat meminumnya di sini. Bos yang tua dan bermata sayu itu tampak muram dan kata-katanya seakan datang dari peti mati. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Sapo Lang menatapnya beberapa kali dan berkata, "Aku tahu kau bukan orang yang mudah. Baiklah, berikan aku segelas cairan sumber kehidupan. Tentu saja, akan lebih baik jika ada darah seorang raja." Orang tua
Misterius itu terhuyung-huyung di atas segelas cairan sumber kehidupan berwarna hijau zamrud. Kaca transparan itu memancarkan fluktuasi energi kehidupan yang menakjubkan. Dia mendorongnya ke atas bar dan berkata, "Jika kamu bersedia membayar harga yang sesuai, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan darah seorang raja." Engah. Mendengar ini, Sapo Lang menyemprotkan cairan sumber kehidupan di mulutnya karena terkejut, tetapi agar tidak menyia-nyiakan energi kehidupan ini, dia kemudian mengambil napas panjang dan menelan kembali semua saripati yang jatuh di udara. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Jin Sanyi terkejut. Setelah menyerap energi kehidupan hijau zamrud, seluruh tubuhnya bersinar. Di sisi lain, Xiao Chen juga menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia tidak terkejut sama sekali. Dia menyaksikan segala sesuatunya dengan tenang. "Asalkan kau bersedia membayar harganya, aku bisa mempertimbangkan untuk menjual setetes darah raja kepadamu." Orang tua itu tenang dan kalem, bagaikan kayu lapuk berusia 1000 tahun. Sapo Lang tidak benar-benar membutuhkan darah raja. Meskipun sangat berguna baginya, itu bukanlah sesuatu yang harus ia dapatkan. Dia hanya terkejut dan penasaran. "Oh, berapa harga yang harus saya bayar? Berikan padaku jiwamu." Mendengar ini, Sapo Lang hampir saja membalikkan meja di tempat, tetapi dia menahan diri dan mencibir, "Kamu begitu sombong sehingga ingin mengambil jiwaku. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." "Tuan Skeleton yang terhormat, saya pikir Anda salah paham." Orang tua berambut putih itu memiliki wajah keriput, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia berkata, "Tidakkah kau pernah mendengar bahwa satu-satunya hal yang harus kau bayar untuk membuat kesepakatan dengan iblis adalah jiwamu?" "Oh, begitu. Kau berasal dari timur dan hanya tahu sedikit tentang barat. Siapakah mendiang setan bagimu?" Pada saat ini, Xiao Chen yang diam saja tiba-tiba bertanya, "Itulah pendahuluku. Mungkin aku akan mewarisi segalanya darinya di masa depan." "Jadi kamu adalah iblis super?" Sapo Lang memandangnya dengan tidak ramah. "Sebenarnya, aku ini manusia, bukan iblis. Mungkin aku punya kesempatan mewarisi sebagian kekuatan iblis Satan." Ekspresi lelaki tua itu tetap tidak berubah, dan dia menjelaskan dengan sabar, "Sekalipun kita membuat kesepakatan, aku tidak benar-benar memanen jiwamu, tapi hanya membiarkan jiwamu melayaniku untuk sementara waktu." Petik 2. Aku tidak menyangka. Xiao Chen tampak sedikit emosional. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Ilusionis berbakat yang memiliki potensi luar biasa kuat saat itu sebenarnya mewarisi sebagian kekuatan setan." Pada saat ini, lelaki tua yang tadinya murung dan separuh tubuhnya terkubur di dalam loes, matanya yang keruh memancarkan dua sinar cahaya ilahi. Dia menatap Xiao Chen dengan tajam dan berkata, "Siapa kamu?" Wajah Xiao Chen berkabut dan wajah aslinya terungkap dalam sekejap. "Xiao Chen." Orang tua itu tampak terkejut. Lalu dalam sekejap penampilannya berubah drastis, tulang-tulangnya berderit, dan hampir dalam sekejap seluruh usia tuanya lenyap, mengubahnya menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Dia mendapatkan kembali vitalitasnya yang kuat, rambut emas panjangnya berkilau seperti matahari, dan wajahnya yang cantik sangat tampan. Sungguh suatu keajaiban. Sapo Lang sangat terkejut. "Aku tidak menyangka kau masih mengingatku." Pria tampan berkulit keemasan kilau menatap Xiao Chen. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi, seluas lautan. Pada saat ini, langit di atas kota kuno ini diselimuti cahaya ilahi. Kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak dan melonjak bagaikan lautan, dan cahayanya tampak sangat terang dan menyilaukan di langit malam. Kilo, seorang jenius ilusi yang kuat,
adalah salah satu orang yang menjadi ancaman serius bagi Xiao Chen ketika dia terjebak di Pulau Naga ketika dia pertama kali memasuki dunia keabadian. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Di bawah tekanan waktu yang kejam, Kilo telah lama menjadi lelaki tua berambut putih. Hanya ketika dia sedang bertempur dia dapat menyesuaikan vitalitasnya ke kondisi paling bersemangat. Kai Luo menatap Xiao Chen dan berkata, "Apakah kamu ingin membunuhku?" Melihat mantan rival ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak punya konflik kepentingan. Karena kita pernah bekerja sama dalam mencari Raja Naga di akhir Pulau Naga, dendam masa lalu sudah berakhir. Membunuh satu teman lama berarti mengurangi satu teman lama. Sulit untuk melihat orang-orang seusia kita. Namun, jika kita menjadi lawan di masa depan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Kilo muda dipenuhi energi, dan ia menua dalam sekejap, dan segera menjadi lelaki tua berambut putih. "Kamu seorang ilusionis, mengapa kamu memilih mewarisi kekuatan setan?" Xiao Chen bertanya dengan bingung. Orang tua itu berkata dengan nada mengejek diri sendiri, "Bahkan jika kamu memiliki ilusi terkuat, itu tidak masalah. Tanpa kekuatan serangan yang tajam, kamu tidak akan pernah menjadi orang kuat yang hebat." Xiao Chen terdiam beberapa saat. Dapat dilihat bahwa situasi orang tua itu tampaknya sangat tidak memuaskan. Kilo, si ilusionis jenius yang dulunya sangat kuat, kini begitu penuh dengan semangat dan vitalitas. Bakat alaminya membuatnya penuh energi dan semangat. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun mengalami cobaan dan kesengsaraan, semua yang pernah dimilikinya tampak redup dan membosankan. Sekarang dia begitu murung dan menjadi seorang lelaki tua yang agak dekaden. Waktu perlahan akan menghapus dan melupakan segalanya. Xiao Chen sangat emosional. "Saya mendapat kabar bahwa keluarga Hu diam-diam mengirim para master, dan para tokoh elit generasi kedua dan ketiga semuanya telah bergegas kembali ke Benteng Hu." Kai Luo menatap Xiao Chen dengan tenang dan berkata, "Dan 500 ksatria dewa dari Sekte Dewa Matahari juga telah dikirim. Konon, tokoh-tokoh tulang punggung di antara mereka semua adalah barang antik tua yang bertahan dari zaman kuno hingga saat ini. Saya khawatir itu tidak semudah menghadapi setengah leluhur. Bahkan menekan setengah leluhur kemungkinan besar sudah lebih dari cukup." Petik 2. Terima kasih atas beritanya, saya tahu apa yang terjadi. Xiao Chen dengan tenang meminum segelas anggur. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh naga dari kejauhan, menggetarkan seluruh penjuru. Lalu cahaya ungu menyala di bar itu, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kecepatan orang yang datang itu. Bahkan Xiao Chen pun terkejut. Ini adalah seorang gadis berpakaian ungu, sangat cantik, dengan alis melengkung seperti bulan sabit, mata yang mengalir seperti riak air musim gugur, hidung mancung, bibir merah, gigi kristal, sosok langsing, dan penampilannya anggun dan cantik. Rambutnya yang ungu berkilauan karena cahaya, dan rambutnya berkibar bagai gelombang air yang mengalir, anggun tak terlukiskan dan tampak seperti dunia lain. Yang paling aneh adalah dia memiliki sepasang tanduk giok di kepalanya yang berkilauan dengan cahaya ungu. Mereka bening dan tembus cahaya, yang tidak hanya membuatnya tampak lebih cantik, tetapi juga tampak imut. Kalau saja Sapolang mengeluarkan air liur setelah melihat wanita ini, pasti air liurnya akan mengalir sedikit ke dadanya. Mata orang ini terbuka lebar sepenuhnya. Xiao Chen terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah gadis naga. Terlebih lagi, tanduk giok ungu di kepalanya sebenarnya adalah tanduk naga leluhur, yang bersinar terang. Ini pasti Raja Naga. Hanya ada selusin Raja Naga, namun hanya satu yang memiliki tanduk naga ungu,
yaitu Raja Naga Ungu yang merupakan anak pertama yang lahir di Pulau Naga. Pikiran Xiao Chen terpacu, dan ia langsung teringat pada Lan Nuo. Raja Naga Ungu mengikuti Dewi Lan Nuo, dan sekarang dia tiba-tiba muncul. Bukankah itu berarti Lan Nuo ada di dekat sini? Dia memiliki leher ramping dan mata yang cemerlang. Aku merasa kasihan padanya. Sapo Lang bergumam serius, tampak seperti pria yang sok suci. Gadis naga cantik itu hanya meliriknya, lalu cahaya ungu memancar keluar, seketika membuat Sapo Lang mundur 3 langkah. Akibatnya, ia menginjak punggung tangan seorang laki-laki yang sebelumnya pingsan karena ketakutan, dan laki-laki itu pun terbangun sambil menjerit kesakitan. Pria itu begitu ketakutan hingga ia melompat keluar dari bar. Apakah barangnya sudah siap? Suara gadis naga berpakaian ungu itu seperti suara alam, sangat lembut dan mengharukan. Saya siap. Kilo berdiri dengan gemetar, tampak sangat tua, dan berkata, tetapi ada beberapa perubahan pada transaksinya. Diperlukan 10 tetes darah setengah leluhur. Mata gadis naga berpakaian ungu itu memancarkan 2 awan yang melamun, dan berkata, mengapa menunggu sampai transaksi akan dimulai untuk mengubahnya? Nona Si, jangan salahkan aku. Ini adalah ide para tetua di gereja. Aku hanya perantara. Selain itu, Dewi Lano akan mencapai takhta abadi dari leluhur setengah malam ini. Beberapa tetes darah tidak ada artinya baginya. Mendengar Kilo mengatakan ini, mulut Sapo Lang tiba-tiba terbuka membentuk huruf O. Akankah seseorang meraih takhta abadi raja malam ini? Berita ini hampir membuatnya tercengang. Xiao Chen sangat terkejut. Lebih dari 200 tahun telah berlalu, dan masih belum ada berita tentang Lan Nuo. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat mendengar kabar tentangnya lagi, dia akan masuk ke alam semi leluhur. Betapa mengejutkan, dia benar-benar layak menjadi Dewi Jenius. Dia telah mencapai alam seperti itu dalam lebih dari 200 tahun. Dia mungkin adalah keturunan setengah leluhur yang termuda dalam sejarah. Dia memang layak menjadi orang besar sepanjang masa. Adikku ingin mencapai keilahian abadi dari seorang setengah leluhur dan menyempurnakan pedang sucinya sendiri malam ini. Dia masih kekurangan bahan yang bisa dibuang, yang sudah kita sepakati. Namun, kau menaikkan harganya saat waktunya tiba. Apa kau tidak memikirkan konsekuensi dari membuat setengah leluhur marah? Kau meminta harga yang sangat tinggi dan memerasnya. Wajah gadis naga berpakaian ungu itu berubah dingin. Kilo menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan, tetapi sejauh yang kutahu, 10 tetes darah ini ditambahkan sementara karena kecelakaan yang tak terduga. Mohon maafkan aku. Petik 2. Baiklah, berikan padaku apa yang telah kau kumpulkan. Aku setuju atas nama saudara perempuanku. Gadis naga berpakaian ungu itu memiliki ekspresi tenang, dan tidak mungkin diketahui apakah dia senang atau marah. Kilo membuka kotak logam di bawah bar, dan tiba-tiba cahaya ilahi melesat ke langit. Di dalamnya terdapat besi dewa 7 warna yang legendaris. Cahaya terang membanjiri seluruh bar. Besi ajaib semacam ini sangat langka dan tidak dapat ditukar dengan segunung emas sekalipun. Dan dari percakapan tadi, kita tahu bahwa bahan pemurnian ini hanyalah bahan pembantu untuk pedang suci Lan Nuo, bukan bahan utama yang sebenarnya. Kalian bisa bayangkan betapa hebatnya pedang suci yang akan disempurnakannya. Namun hal itu dapat dipahami dan dimengerti. Bagaimanapun, dia adalah dewi yang jenius dan tampaknya merupakan leluhur tiri termuda dalam sejarah. Sudah sewajarnya dia harus menyempurnakan pedang sucinya ke tingkat terkuat agar dapat menandinginya. Dia tidak memandang rendah harta spiritual setengah leluhur biasa. Melihat gadis naga berpakaian ungu itu hendak pergi, Xiao Chen berkata,
naga ungu kecil, apakah kamu masih mengingatku?" Gadis naga berpakaian ungu itu berbalik dan menatapnya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia tampak mengingat sesuatu dan berkata, "Itu kamu. Aku ingin pergi menemui adikmu." "Oke." Gadis naga berpakaian ungu itu mengangguk dan berkata, "Tapi saat kau ke sana, jangan buat keributan dan jangan mengganggu kami. Kau hanya bisa menonton dengan tenang dari kejauhan." "Oke, tidak masalah." Sapolang segera mengikutinya dengan gembira, dan Kilo juga keluar dari bar dan terbang ke langit. Dewi jenius Lan Nuo akan mencapai status abadi sebagai semi-leluhur. Ini bukan lagi rahasia utama di antara kekuatan-kekuatan besar di wilayah barat. Beberapa orang telah menerima rahasianya beberapa hari sebelumnya. Banyak pembudidaya telah berkumpul di dekat puncak Mitikas, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Mereka semua menonton secara diam-diam, ingin menyaksikan keajaiban abadi dari seorang dewi yang berhasil menerobos ke alam semi-leluhur. Cahaya bulan bagaikan air, dan pegunungan bersalju di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang terang. Ketika Xiao Chen dan teman-temannya tiba, mereka telah mendapati bahwa banyak orang yang telah tiba sebelumnya ada di sana. Semua orang tetap diam, tidak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Gadis berpakaian ungu itu pergi, dan Xiao Chen serta Sapolang berdiri diam di puncak bersalju. Dia telah melihat sosok para master keluarga Tiger dan para ksatria dewa sekte matahari. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Jin Sanyi, Tianya dan Kier terbang dari jauh dan memanjat ke puncak bersalju, sementara Jin Sanyi membawa saku menonjol di punggungnya. "Di sini," Sapolang menyapa dengan tergesa-gesa. "Sungguh takdir, kita bertemu meski terpisah jarak ribuan mil." Jin Sanyi dan yang lainnya segera berlari menghampiri. Dia dan Sapolang memiliki pemikiran yang sama dan dapat disebut sebagai teman dekat. Dia langsung memeluk Sapolang dengan hangat, meremas kepalanya sekuat tenaga hingga berderit. Sapolang menyeringai, mendorongnya dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Apa benda menggembung di sakumu itu?" Tianya mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saudara San Yi adalah bajingan. Dia menangkap dewa yang sangat baik dan memasukkannya ke dalam sakunya." "Menangkap dewa? Dewa apa itu?" Sapolang bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen juga menunjukkan rasa ingin tahunya dan bertanya, "Masalah apa yang telah kamu timbulkan kali ini? Kamu menangkap dewa seperti ini. Kali ini aku benar-benar tidak membuat masalah." Jin Sanyi segera mengklarifikasi, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu Tianya, "Kami mengikuti seorang pria bernama Sinterklas dan ingin melihat seperti apa rupanya. Alhasil, saya tidak sengaja memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Sayang sekali, ini mengecewakan. Dia tidak setampan saya. Dia pendek dan gemuk, tidak ada yang mengejutkan." Xiao Chen hampir tidak bisa berkata apa-apa. "Orang ini benar-benar bajingan," katanya. "Cepat lepaskan dia. Sungguh keterlaluan bagimu menghina dewa yang baik seperti ini." "Tolong, bukan berarti aku tidak ingin melepaskannya. Orang ini tetap bersama kita dan tidak ingin pergi. Dia harus ikut dengan kita untuk menyaksikan acara akbar kenaikan status Dewi Lan Nuo menjadi setengah leluhur. Dia bilang dia tidak bisa mendekati sini. Aku sangat marah sehingga aku menyingkirkannya." Petik 2. Petik 2. Xiao Chen ingin memukulnya 2 kali dan berkata, lepaskan dia cepat." Kemudian, Kier terus meminta maaf kepada lelaki tua yang naif itu. Xiao Chen menarik Jin Sanyi ke sisi lain dan bertanya, "Kamu telah berada di tanah barat selama beberapa waktu. Apakah kamu tahu apakah keluarga Hu dan Sekte Dewa Matahari memiliki hubungan dengan beberapa leluhur setengah?"
Saya belum mendengar hal ini, tetapi tampaknya mereka akan membuat langkah besar malam ini. Jin Sanyi menunjuk ke puncak-puncak gunung yang tertutup salju di sekitar mereka dan berkata, "Lihat, itu adalah beberapa guru generasi kedua dari keluarga Hu. Di sana, ada para ksatria suci dari Sekte Dewa Matahari. Lingkungan sekitarnya sudah dipenuhi bayangan, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak orang dari pasukan utama di Tanah Barat yang datang untuk menyaksikan acara akbar ini." "Tidak apa-apa." Xiao Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Semakin banyak orang berkumpul, dan banyak pembudidaya independen yang kuat juga bergegas ke sini setelah mendengar berita itu, ingin menyaksikan kelahiran seorang setengah leluhur yang luar biasa. Pada saat ini, pelangi ilahi menjadi satu-satunya hal antara langit dan bumi, dan seorang gadis berpakaian putih muncul di puncak tertinggi, Gunung Mitikas. Di bawah sinar bulan berair, puncak-puncak yang tertutup salju tampak sangat jernih dan berkilauan dengan kecemerlangan yang indah. Di puncak gunung, Lan Nuo mengenakan pakaian putih yang lebih putih dari salju. Di bawah naungan sinar bulan, tubuh abadinya tampak memancarkan cahaya suci yang redup, dan gaunnya berkibar tertiup angin, seperti peri Guanghan yang bukan dari dunia ini. Bab 461, bukan leluhur semi, menekan leluhur semi. Di bawah sinar bulan berair, puncak-puncak yang tertutup salju tampak sangat jernih dan berkilauan dengan kecemerlangan yang indah. Lan Nuo, dengan pakaian putih seputih salju dan kulit seputih es, berdiri dengan tenang di puncak bersalju, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci yang kabur yang membuat bulan terang di langit tampak pucat jika dibandingkan. Banyak petani independen yang kuat menyaksikan dari puncak-puncak gunung yang tertutup salju di kejauhan. Ketika mencapai keilahian abadi seorang semi-leluhur, banyak bencana akan menimpa. Pemandangan langka seperti ini jarang terlihat sepanjang masa, dan karena itulah pemandangan ini sangat menarik perhatian para dewa. Xiao Chen berdiri dengan tenang di puncak es, setenang sumur yang tenang, menatap sang dewi dengan kecantikan luar biasa di depannya. Sebelum datang ke sini, dia masih merasakan beberapa riak dalam hatinya. Bagaimanapun, Lan Nuo terlalu terkenal untuk generasinya dan merupakan dewi di hati banyak orang. Namun, begitu dia tiba di sini, riak di hatinya lenyap sama sekali, dan saat ini dia merasa sangat tenang. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita cantik di depannya pernah meninggalkan riak di hatinya, tetapi itu hanya penghargaan terhadap hal-hal yang sempurna. Sampai hari ini hatinya kosong dan tak ada riak lagi. Dewi masa lalu kini hanya seorang wanita luar biasa yang akan menjadi setengah leluhur di matanya, tidak lebih. Memandang Lan Nuo dari jauh, dia teringat banyak kejadian di masa lalu, seakan-akan dia melihat masa lalu untuk pertama kalinya. Selama sesaat ia tenggelam dalam pikirannya, tenggelam dalam kenangan yang jauh, dan baru setelah waktu yang lama kemudian ia tersadar kembali. Pada saat ini dia merasa rileks seluruhnya dan melepaskan banyak orang dan barang sekaligus. Dalam sekejap, seluruh pikiran melesat ke alam semesta berbintang yang luas. Bola cahaya ilahi bersinar terang di dalam hati, dan kesadaran spiritual menjadi semakin cemerlang dan kental. Hanya dalam waktu singkat, kesadaran spiritualnya menjadi jauh lebih kuat dan menyelesaikan sublimasi kecil. Tian Ia menatapnya dengan heran dan berkata, "Saudara Xiao Chen, tubuhmu tadi bersinar, lalu tiba-tiba kau menghilang dari dunia ini. Aku tidak bisa merasakan napasmu bahkan saat berdiri di sampingmu." Jin Sanyi terkekeh dan berkata, "Saudaraku, tolong jangan mencuri perhatian orang lain. Pada akhirnya, apakah kamu yang ingin menjadi semi-leluhur, atau wanita yang sangat cantik di seberangmu yang akan menjadi semi-leluhur?"
Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, cahaya ilahi yang cemerlang tiba-tiba meledak dari puncak Gunung Mitikas, diikuti oleh gelombang energi yang sangat kuat yang melesat langsung ke langit. Cahaya yang menyilaukan membuat langit malam menjadi cemerlang, dan kemuliaan ilahi menerangi seluruh pegunungan, seterang siang hari. Lalu, pelangi ilahi melesat ke langit, bagaikan air terjun besar yang mengalir mundur ke langit. Pemandangan itu sungguh spektakuler, bagaikan aliran sungai Yangtze yang cemerlang dan suara gemuruhnya tiada henti. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Dalam sekejap, angin dan awan berubah dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Di puncak Gunung Mitikas, dengan Dewi Lano yang sombong sebagai pusatnya, total 9981 pelangi dewa melesat ke angkasa berbintang yang luas, bagaikan 9981 naga surgawi yang melesat ke angkasa. Cahaya yang menyala-nyala membuat mata tidak bisa dibuka, dan guntur yang memekakkan telinga terus bergemuruh. Lanuo telah mulai memengaruhi tahta abadi leluhur setengah. Mustahil untuk menyembunyikan serangan terhadap semi leluhur karena kekuatan langit dan bumi dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh, dan gerakannya terlalu besar. Selama mereka berada di dunia ini, kultivator kuat manapun dapat merasakannya. Pada saat ini, di timur jauh, dan bahkan di seberang lautan, para leluhur setengah ras alien yang tengah menyendiri semuanya membuka mata dan menampakkan ekspresi terkejut. Sudah bertahun-tahun sejak setengah leluhur baru lahir, dan kejadian malam ini begitu tiba-tiba. Mereka merasakan fluktuasi energi yang kuat dari barat, dan saat mereka membuka mata ketiga, mereka melihat cahaya ilahi yang menyilaukan. Di pulau-pulau seberang lautan, para leluhur ras alien menerobos angkasa dan bergegas menuju tanah barat, ingin melihat siapa yang telah melangkah ke wilayah mereka. Di puncak Gunung Mitikas, seluruh tubuh Lano dipenuhi dengan kekuatan ilahi dan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ilahi yang terpancar dari tubuhnya bagaikan pedang besar di langit, tenggelam ke angkasa dan bersinar terang. Petir yang tak henti-hentinya menyambar dan meledak di tubuh Lanuo, namun semuanya terhalang oleh cahaya suci di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia terus mengumpulkan kekuatan guntur dan kilat yang menggemparkan itu ke dalam tubuhnya. Boom! Setelah 99 dan 81 pelangi dewa melesat ke langit, tubuh abadi Lanuo yang anggun berturut-turut menembakkan lebih dari 200 sinar cahaya yang menyilaukan. Total lebih dari 300 cahaya ilahi, seperti air terjun yang mempesona, menderu dan mengalir deras di langit, menembus langit dan bumi. Air terjun suci yang mempesona itu setebal gunung, menyapu seluruh langit dan akhirnya mengalir ke langit berbintang. Bintang-bintang di langit tampak bergetar dan cahayanya menyilaukan. Setelah itu, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit memancarkan sinar cahaya ilahi, yang benar-benar terhubung ke puncak Gunung Mitikas dan terhubung dengan tubuh abadi Lano. Malam itu seterang siang, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan mengembun di tubuh suci Lano. Inilah kunci untuk mencapai keilahian abadi seorang semi-leluhur, dengan menggunakan kekuatan surga, bumi, alam semesta, dan bintang-bintang untuk melembutkan jiwa dan tubuh. Ini adalah proses yang harus dilalui setiap semi-leluhur. Tidak dapat diperkirakan berapa banyak cahaya ilahi bintang yang terhubung ke puncak Mitikas. Lano sepenuhnya tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan, dan terdengar pula guntur yang menderu dari langit. Segala sesuatu di langit dan bumi, bintang-bintang di alam semesta, dan kekuatan dunia memadatkan tubuh dan jiwa semi-leluhur. Inilah alasan mendasar mengapa semi-leluhur dapat memandang rendah semua makhluk hidup. Langit dipenuhi dengan air terjun besar cahaya ilahi yang menembus langit berbintang dan puncak Mitikas. Pemandangan spektakuler itu mengejutkan semua petani yang melihatnya.
Mereka benar-benar memahami seberapa jauh kesenjangan antara mereka dan kaum semi-leluhur. Tiba-tiba, cahaya merah darah menerobos langit. Energi pedang berwarna merah darah yang panjangnya lebih dari 20 mil dan lebarnya 2 mil datang dari puncak bersalju yang jauh, dan targetnya adalah Dewi Lano di puncak Gunung Mitikas. Seseorang campur tangan untuk menghalangi pencapaiannya sebagai dewa abadi semi-leluhur. Ini masalah yang sangat serius. Jika dihalangi dan disabotase di saat kritis seperti ini, maka akan sangat berbahaya dan kemungkinan besar akan membuat semua usaha Dewi Lano menjadi sia-sia. Namun tidak ada jalan keluarnya. Meskipun dia memilih wilayah barat yang sepi, fenomena aneh saat dia mencapai status semi-leluhur akan tetap dirasakan oleh semua kekuatan super. Cahaya merah darah, lebih dari 20 mil panjangnya, merobek langit dan bumi. Ia mendekat dalam sekejap mata, dan dengan suara keras, ia memecahkan sepotong cahaya kristal suci dan tenggelam ke puncak Mitikas. Tubuh Lan Nuo gemetar, tetapi dia berhasil menangkisnya. Suara berdenting itu terus berlanjut, dan Xiao Chen mengambil tindakan. Dia tidak ingin duduk dan menyaksikan Lan Nuo disergap dengan cara yang begitu tercela. 27 pedang melintasi langit dan menebas ke arah gunung yang tertutup salju di kejauhan. Ledakan. Dalam sekejap, pegunungan itu hancur, asap dan kepingan salju berterbangan di langit. 27 pedang terayun liar dan cepat menyerbu kembali. Jelaslah bahwa orang yang menyerang secara diam-diam tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia mundur jauh dan mengubah posisinya. Suara tembakan menembus udara kembali terdengar dan 9 sinar darah melesat ke arah mereka dari segala arah. Masing-masing panjangnya 20 atau 30 mil, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Puluhan puncak gunung yang ditutupi salju yang sedikit lebih tinggi hancur secara langsung akibat dahsyatnya gempa tersebut. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam 9 sinar darah besar itu. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan menyerang berulang kali, menghalangi 5 sinar darah, tetapi 4 masih menyerbu ke arah puncak Gunung Mitikas. Ledakan, suara yang memekakkan telinga terdengar dan seluruh tanah barat mulai bergetar. Keempat sinar merah darah bertabrakan dengan kekuatan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan semburan cahaya menerangi seluruh bumi, seperti 10 matahari yang bersinar di langit. Pasti ada lebih dari satu leluhur tiri yang beraksi, paling tidak 2 atau 3, kalau tidak Xiao Chen bisa dengan mudah menghadang mereka dengan pedangnya. Siapa yang begitu kejam? Seorang lelaki tua dengan tubuh compang camping dan rambut putih seperti rumput liar bergegas ke langit dan berteriak ke segala arah, muridku telah mencapai status abadi sebagai setengah leluhur hari ini, yang terbuka dan jujur. Jika kau menyakitinya secara diam-diam, kau harus membayar 10 kali lipat harganya. Sun Waisan-lah yang sudah lama tidak menemuinya. Pada saat ini, dia tidak tampak gila sama sekali. Dia berteriak dengan marah ke segala arah, lihat apa ini. Di tangan kiri dan kanannya, ia memegang sepasang ganki besar. Cahaya hitam melesat ke langit, dan energi iblis melonjak di sekelilingnya, seolah-olah jutaan dewa dan iblis sedang meraung. Dia berteriak, ini adalah ganki dari Dewa Perang Xingtian. Meskipun dia dan Dewa Iblis Qiu tidak dapat datang ke sini karena suatu hal, mereka telah mengatakan bahwa siapapun yang berani menyakiti Lan Nuo akan diburu sampai mati di masa depan. Yang disebut ganki adalah perisai dan kapak. Sepasang senjata iblis yang dikeluarkan Sun Waisan tak lain adalah senjata ganas milik Xingtian yang dikenal dengan kekuatannya yang dahsyat. Nama seorang pria ibarat bayangan sebuah pohon. Siapa Xingtian dan Qiu? Dia adalah dewa iblis agung yang sesungguhnya di zaman kuno, yang memiliki catatan nyata membunuh setengah leluhur dengan tangannya sendiri.
Dia tak terkalahkan dan merupakan salah satu yang paling menakutkan di antara para setengah leluhur. Kamu mungkin tidak tahu latar belakang muridku Lan Nuo. Dia memiliki dua guru besar, satu adalah orang luar manusia dan yang lainnya adalah orang luar surga. Jika kamu berani menyakitinya, kamu harus menunggu 4 leluhur setengah bergabung untuk memburumu di masa depan. San Waisan berteriak dengan marah. Pada saat ini dia benar-benar cemas dan harus menyebutkan nama orang lain untuk mengintimidasi setengah leluhur dalam kegelapan. Keempat sinar darah besar yang panjangnya 20 hingga 30 mil tadi tenggelam di puncak Mitikas, tetapi tampaknya tidak melukai Lano. Pada saat ini, cahaya ilahi di sana menjadi lebih terang. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa roh jahat dalam beberapa sinar darah tersebar, sementara esensi yang terkandung di dalamnya diserap oleh Lan Nuo. Pertunjukan semacam ini sungguh menakjubkan. Wanita ini sungguh luar biasa. Xiao Chen terbang ke langit. Saat ini, dia sudah mengenakan lapisan baju besi yang bersinar dengan cahaya hitam, seperti baju perang Dewa Kematian. Dia tampak agak menyeramkan di antara pegunungan bersalju yang bersinar dengan cahaya ilahi. Akan tetapi, baju besi hitamnya juga membuatnya tampak sangat kuat, memberikan orang-orang perasaan tertekan yang sangat mengerikan. Mengingat aku bukan keturunan setengah leluhur, dan sudah lebih dari 150 tahun tidak menginjakkan kaki di dunia sekuler, aku akan dengan senang hati mencari keturunan setengah leluhur untuk mengasah pedang di tanganku. Suaranya sangat lembut, tetapi memberikan tekanan yang tak tertandingi kepada orang-orang. 27 pedang muncul di sekitar Xiao Chen, dan pelangi ilahi itu mengejutkan. Baju zirah besi hitam di tubuhnya juga bersinar dengan sedikit cahaya, membangkitkan semangat juang dalam dirinya. Melihat pemuda berambut hitam berkibar, berbaju besi yang menakutkan, dan sebilah pedang melayang di angkasa, semua pembudidaya di pegunungan bersalju itu benar-benar merasakan hawa dingin dan ketakutan. Seberapa arogannya berani menyerang Banzu dan menggunakannya sebagai batu asah. Bukan setengah leluhur, tetapi lebih baik dari setengah leluhur. Generasi tua telah mengenali Xiao Chen. Meskipun ia tidak muncul di dunia selama lebih dari 150 tahun, pertempuran mengejutkan di Laut Terlarang tidak akan dilupakan oleh orang-orang. Saat itu, pemuda ini mampu mengguncang sang leluhur setengah bela diri, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak seorang pun tahu alam mengerikan apa yang telah dicapainya. Hanya dia yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dialah satu-satunya orang di Jiushu dan 4 penjuru dunia yang bukan seorang blasteran namun berani mengayunkan pisau jagal terhadap blasteran tersebut. Dia masih hidup. Orang ini sebenarnya tidak mati. Banyak petani independen yang kuat berbisik satu sama lain. Banyak juga pembudidaya muda yang datang ke pegunungan bersalju, dan mereka tidak bisa tidak membicarakannya. Dia memang iblis agung. Tidak heran dia berhasil menekan Sura kecil dan raja keluarga harimau hingga bertekuk lutut di menara hujan berkabut. Xiao Chen, dia adalah Xiao Chen itu. Itu dia, Xiao Chen adalah iblis besar itu dia. Memblokir dan menghancurkan di saat genting saat seseorang tengah meraih keilahian abadi seorang setengah leluhur merupakan cara yang sangat licik, bisa dikatakan sangat tercela. Banzu yang menyerang secara diam-diam tampak merasakan tekanan dan berhenti menyerang sejenak. Beberapa orang di 2 puncak salju lainnya tidak bisa lagi tetap tenang. Beberapa orang kuat generasi kedua dan elit generasi ketiga dari keluarga Hu ada di sini. Mereka berbisik satu sama lain dan menghilang dalam sekejap. Di gunung lain, beberapa ksatria suci dari Sekte Dewa Matahari juga tengah melakukan percakapan rahasia, dan tak lama kemudian mereka menghilang di antara puncak-puncak gunung yang tertutup salju. Tak lama kemudian,
Para guru besar keluarga Hu dan para kesatria dewa dari Sekte Matahari bertemu sejauh 100 mil, dan beberapa di antara mereka menunjukkan ekspresi pengertian. Mungkin malam ini adalah kesempatan langka. Ya, dia memang akan menyerang kita. Kenapa tidak memanfaatkan fakta bahwa leluhur setengah yang memusuhi dia ada di sini dan menyerangnya? Mungkin kita bisa menyeret para dewa tua itu masuk. Apakah formasi kuno kultus Dewa Mataharimu benar-benar sekuat itu? Bisakah 500 ksatria dewa bersatu untuk mengguncang leluhur setengah? Jangan khawatir, kita bahkan bisa menekan leluhur setengah itu. 500 orang kuat dari keluarga Humu telah berlatih selama bertahun-tahun. Jika kita bekerja sama, dua formasi ilahi itu sudah cukup untuk menekannya. Petik 2. Saya khawatir akan sulit untuk menekannya. Meskipun dia bukan setengah leluhur, kalian semua harus tahu bahwa dia telah menyebabkan banyak sakit kepala bagi setengah leluhur. Kita hanya perlu melukainya, dan kemudian setengah leluhur yang memusuhinya mungkin tidak dapat membantu tetapi membunuhnya. Hahaha. Beberapa ksatria suci dari Sekte Dewa Matahari dan orang-orang kuat dari keluarga Hu saling memandang dan tertawa. Pada saat ini, Dewi Lanuo telah melewati banyak bahaya dan melangkah ke alam semi leluhur sejati selangkah demi selangkah. Bintang-bintang di langit bermekaran dengan cemerlang, dan berkas cahaya yang cemerlang melesat menuju puncak Mitikas. Pada akhirnya, tampak seolah-olah seluruh galaksi tergantung. Segala sesuatu di langit dan bumi, bintang-bintang di alam semesta, dan kekuatan dunia terus-menerus melemahkan tubuh dan jiwa Lano. Pada saat ini, seseorang secara bertahap dapat merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkannya. Aku ingin tahu kekuatan dunia macam apa yang akan ditarik oleh tubuh seni bela diriku untuk melembutkan tubuhku jika mencapai tingkat itu. Xiao Chen berspekulasi secara diam-diam. Boom! Tekanan yang sangat kuat tiba-tiba datang dari langit yang jauh, dan gelombang yang mengerikan melonjak, dan seluruh gunung yang tertutup salju berguncang. Semangat juang yang luar biasa kuat melanda seluruh dunia, menguasai 9 surga. Di langit yang jauh, 500 ksatria kultus matahari memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan masing-masing dari mereka tampak seperti dewa perang kuno yang bangkit kembali. Baju zirah kuno yang menyelimuti tubuh mereka berkilau dengan kilauan dingin logam yang unik, dan dipenuhi bekas-bekas pisau dan lubang pedang, dipenuhi jejak waktu yang tak terhapuskan, merekam kejayaan masa lalu mereka. Tulang punggung mereka adalah para ksatria dewa kuno yang bertahan hidup dari zaman kuno. Tunggangan mereka bukanlah makhluk biasa. Beberapa ditutupi sisik naga, sementara yang lain dikelilingi cahaya ilahi pertahanan yang cemerlang. Mereka semua adalah binatang purba dari zaman dahulu kala, perlahan-lahan mendekat melalui kehampaan. Xiao Chen, mati. Xiao Chen, mati. Raungan yang menggetarkan bumi datang serempak, dan ke-500 ksatria Apollo bagaikan dewa kuno yang turun ke dunia. Suara dahsyat itu tampaknya mengguncang seluruh tanah barat. Namun, setelah melihat semua ini, Xiao Chen tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, semangat juang yang mengerikan melonjak naik, dan dia bagaikan pedang murka yang membuat gunung-gunung dan sungai-sungai menjadi pucat jika dibandingkan, membuat semua orang ketakutan. Dengan rambut hitam berkibar, baju besi yang menakutkan, dan pedang yang berterbangan di langit, dia telah bersiap untuk pertempuran. Bab 462, Darah Perang. 500 ksatria surgawi itu bagaikan dewa-dewi kuno yang turun ke bumi. Semangat juang mereka membumbung tinggi ke angkasa hingga gunung-gunung bersalju di sekelilingnya bergetar hebat. Binatang buas yang mereka tunggangi meraung ke angkasa, aura pembunuh melonjak, dan mereka perlahan mendekat dalam kehampaan. Xiao Chen, mati.
Suara yang memekakkan telinga itu seragam, seperti gemuruh guntur, mengguncang alam semesta. Ini adalah formasi dewa kuno yang dapat melawan leluhur setengah. 500 orang bersatu dalam semangat dan energi, melesat langsung ke langit. Anda dapat melihat semangat juang yang besar terkondensasi menjadi bentuk yang tulus dan baik hati, berdiri di antara langit dan bumi, dengan cahaya yang menyilaukan. Xiao Chen yang mengenakan pakaian tempur besi gelap dan memegang pedang, melangkah maju selangkah demi selangkah di kehampaan, bagaikan seorang raja yang keluar dari dunia kematian. Momentum yang kuat terpancar dari tubuhnya, begitu kuatnya hingga dapat membuat gunung-gunung dan sungai-sungai tampak pucat jika dibandingkan. Dia jelas manusia dengan daging dan darah, tetapi dia tampaknya membawa dunia maju, menjadi satu dengan langit dan bumi. Jutaan gunung dan miliaran bintang tampak kacau. Membunuh. Raungan 500 ksatria Dewa Matahari meredam guntur di langit. Semua ksatria yang menunggangi binatang buas itu mengangkat pedang dua tangan dan tombak emas mereka bersama-sama. Cahaya dari kehampaan menerangi gunung-gunung dan sungai-sungai, dan cahayanya yang cemerlang mustahil untuk dilihat secara langsung. Fluktuasi energi yang dahsyat bagaikan gelombang lautan luas. 500 senjata dewa kuno bersinar terang di antara langit dan bumi, seperti 500 matahari mini yang memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Energi pedang yang membumbung tinggi dan cahaya suci tombak menghancurkan langit. Cahaya itu berkumpul dan menebas ke arah Xiao Chen. Cahaya besar itu bagaikan pilar dewa yang menjulang ke angkasa, bergemuruh ke bawah. Itu lebih mengerikan dari pedang surgawi dan sangat tajam. Pedang cahaya raksasa itu panjangnya puluhan mil dan lebarnya 5 atau 6 mil, membelah langit dan bumi serta menghancurkan kehampaan. Pisau sebesar itu tidak mungkin dihindari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Xiao Chen meraung panjang ke arah langit, lalu melesat ke angkasa sambil memegang pedang di tangannya, menuju ke arah bilah cahaya besar yang lebih terang dari matahari, bulan, dan bintang. Pedang itu seperti pelangi. Meskipun panjangnya hanya sekitar 1,5 meter dan cahaya pedang yang dipancarkannya hanya setebal pergelangan tangan, pedang itu sangat kuat, dengan cahaya pelangi terang yang menerobos awan. Xiao Chen meraung dan rambut hitamnya bertiup ke belakang. Baju zirah besi gelap di tubuhnya meledak menjadi cahaya hitam. Dia seperti matahari hitam. Pedang di tangannya menembakkan cahaya pedang yang panjangnya puluhan mil. Meskipun tidak setebal bilah cahaya di atas, bilah itu sangat tajam. Pelangi ilahi menerobos langit, dan gunung-gunung serta sungai-sungai kehilangan warnanya. Xiao Chen memegang pedang di tangannya dan memotong bilah cahaya besar di langit, membelahnya menjadi dua bagian. Bum-bum, suara keruntuhan energi itu seperti runtuhnya jutaan gunung besar, sungguh mengejutkan. Ada suara berdengung di telinga, dan gendang telinga hampir pecah. Dengan kekuatan yang dahsyat, sebilah pedang cahaya besar hancur berkeping-keping di langit. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan pedang Xiao Chen tadi. Meskipun dia baru saja memegang pedang, namun niat membunuh yang dahsyat dari 27 pedang itu terkonsentrasi bersama. Oleh karena itu, dengan satu pedang, dia mengayun melintasi langit dan memotong bilah cahaya besar yang merupakan kombinasi dari roh, energi, dan jiwa. Dari 500 ksatria ilahi. Sudah sangat damai selama bertahun-tahun, tetapi semangat juang di hati Xiao Chen terbangun hari ini. Saat dia berhadapan dengan musuh yang kuat, darahnya mulai mendidih. Bilah cahaya raksasa itu hancur berkeping-keping di langit, dan ribuan aliran energi berguling kembali, mengamuk di langit, berubah menjadi kekerasan yang menyilaukan. 500 ksatria dewa meraung dan mengguncang langit. Kekerasan yang melonjak berubah menjadi 500 sinar cahaya ilahi, yang bergegas kembali ke formasi ilahi mereka dalam sekejap.
Tekanan besar tiba-tiba menyebar, menguasai langit dan bumi. 500 ksatria dewa menyatukan jiwa dan pikiran mereka, dan semangat juang yang terbentuk di depan mereka menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Ia berdiri di sana bagaikan gunung kuno raksasa, memancarkan gelombang mengerikan yang membuat jantung orang berdebar kencang. 500 cahaya ilahi yang baru saja dipanggil kembali dengan cepat mengembun di tangan roh pejuang, membentuk pedang dua tangan. Cahayanya menyilaukan, dan memancarkan gelombang energi pedang mengerikan yang membuat orang merasa berdebar-debar. Ini hanyalah dewa hidup yang kekuatannya sebanding dengan setengah leluhur. Semua pembudidaya independen yang kuat di kejauhan berubah warna. Ada rumor yang mengatakan jika 500 ksatria Dewa Matahari bergabung, mereka dapat melawan sang semi-leluhur. Melihatnya dengan mata kepala sendiri pada saat ini, mereka amat terkejut. Raungan, Dewa Emas yang kakinya menginjak tanah dan kepalanya di langit itu meraung. Pedang emas raksasa di tangannya panjangnya 20 mil dan memancarkan cahaya yang melesat ke langit. Tampak seolah-olah api ilahi keemasan yang berkobar membakar seluruh tubuhnya. Dia berdiri di tempat dan menebas Xiao Chen dengan pedangnya. Pedang emas raksasa itu langsung menghancurkan langit, bagaikan gunung emas yang menghantamnya. Pedang emas yang perkasa itu begitu besar hingga menutupi langit. Energi pedang yang mengerikan itu begitu kuat hingga menenggelamkan Xiao Chen ke dalamnya. Xiao Chen merasakan darahnya mendidih. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertempur dalam pertempuran sehebat ini. Sambil memegang pedang di tangan, dia terbang melawan udara dan menyerbu menuju cahaya pedang yang menyilaukan. Pedang di tangannya melesatkan pelangi ilahi yang membumbung ke angkasa. Jika kau tidak bisa menghindar, bertarunglah dengan kekuatan terkuatmu. Semua orang terkejut. Seorang manusia yang sekecil semut dibandingkan dengan Dewa Emas, memiliki pedang di tangannya yang bersinar menjulang ke langit. Pelangi ilahi benar-benar bertabrakan dengan pedang emas. Suara kelang yang memekakkan telinga, membuat gendang telinga orang-orang mati rasa dan otak mereka terasa sangat sakit. Pedang raksasa emas dan pelangi ilahi yang ditembakkan oleh pedang pertempuran kecil, saling bertabrakan, menghasilkan getaran logam yang keras, seolah-olah dua dewa besar dengan ukuran yang sama sedang bertabrakan. Boom! Seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan Xiao Chen terpental sejauh lebih dari 20 mil sebelum dia menstabilkan tubuhnya di langit. Dewa emas yang berdiri tegak dan agung itu juga mundur puluhan mil. Seluruh gunung yang tertutup salju berguncang, dan banyak puncak yang tertutup salju runtuh secara langsung. Ke-500 ksatria Dewa Matahari semuanya gemetar. Mereka menunggangi binatang primitif dan mundur dengan jarak yang sama. Cahaya di tubuh mereka tampak redup. Xiao Chen berubah menjadi pelangi dan bergegas, ingin mengakhiri pertempuran sepenuhnya. 500 ksatria Dewa Matahari ini adalah kuncinya. Jika mereka terbunuh, Dewa Emas besar itu tentu akan hancur. Namun, karena itu adalah formasi dewa kuno, ia dapat mengguncang semi leluhur setelah terbentuk, jadi ia pasti memiliki fitur yang luar biasa. Saat dia mengambil tindakan, Dewa Emas yang menjulang tinggi itu telah bergabung dengan 500 ksatria matahari. Ke-500 orang itu menunggangi binatang buas dan memasuki tubuh besar dewa yang terbuat dari cahaya. Raungan, Dewa Emas itu meraung, dan seekor binatang purba emas muncul di bawah selangkangannya, dengan kepala naga, tubuh kuda, kaki unicorn, dan ekor buaya. Tubuhnya ditutupi sisik emas, bersinar terang, dan wajahnya ganas. Ia membawa dewa raksasa ke langit. Memang, itu sama saja dengan menciptakan setengah leluhur. Tidak heran dikatakan bahwa formasi ini cukup kuat untuk melawan setengah leluhur di alam Tongtian. Semua orang tercengang. Aohou! Tiba-tiba,
Seekor harimau meraung dari sisi lain, dan 500 orang kuat dari keluarga harimau membentuk formasi pertempuran kuno dan muncul, perlahan mendekat. Ke-500 dewa petarung itu menunggangi harimau putih besar, dan aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan ketika mereka berkumpul bersama, mereka langsung melayang ke langit. Momentum ini benar-benar mengagumkan sekaligus menakutkan. Ada aura samar darah yang melekat di sekitar setiap orang, dan orang dapat membayangkan bahwa mereka semua adalah kultivator kuat yang telah mengalami baptisan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dua formasi dewa. Semua petani independen yang kuat menyadari mengapa dua keluarga besar begitu tak kenal takut. Kultus Dewa Matahari membentuk aliansi dengan keluarga Hu dan mewariskan formasi keilahian paling rahasia kepada keluarga Hu. Kedua keluarga bertekad untuk berurusan dengan Xiao Chen. Raungan harimau itu mengguncang 9 langit. 500 dewa petarung elit dari keluarga harimau semuanya bersinar terang ke langit. Roh mereka bersatu, lalu muncullah dewa raksasa di langit. Ini adalah dewa raksasa dengan tubuh putih perak. Tubuh bagian atasnya adalah manusia, dan tubuh bagian bawahnya adalah harimau putih. Kombinasi keduanya tidak hanya memiliki lengan manusia, tetapi juga tubuh harimau putih yang mengerikan. Ini adalah dewa manusia harimau. 500 orang kuat dari keluarga Hu juga memasuki tubuh dewa raksasa putih perak yang menjulang tinggi ini, dan memblokir Xiao Chen di tengah dengan dewa raksasa emas di seberangnya. Tidak seorang pun menduga akan menghadapi perang seperti itu. Dia datang ke sini untuk menyaksikan promosi Lan Nuo menjadi setengah leluhur, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dua formasi ilahi akan melahirkan dua dewa mengerikan yang siap bertarung dengan Xiao Chen, yang telah menghilang dari dunia selama lebih dari 150 tahun. Xiao Chen tetap sangat tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu oleh penggabungan kekuatan kedua dewa. Pada saat ini, dia memanggil 27 pedang dan menebas kedua dewa raksasa itu. Ci. Cahaya pedang itu menggetarkan, bagaikan komet melintasi angkasa, dan bagaikan pelangi yang menembus matahari. 27 pedang didesak hingga mencapai taraf ekstrim, aura pembunuhnya sangat menakjubkan, dan niat pedang melintasi kehampaan. Dewa manusia harimau raksasa dan dewa emas semuanya meraung dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, seperti dua matahari yang meledak. Cahaya keemasan dan cahaya ilahi perak menerangi langit dan bumi, dan lubang-lubang hitam tak berujung muncul di kehampaan dimanapun mereka lewat. Kedua dewa raksasa yang berdiri tegak dan tegap itu tidak tampak canggung karena tubuh mereka yang besar. Sebaliknya, mereka sangat gesit. Mereka melesat menuju langit, diselimuti cahaya menyilaukan di sekujur tubuh mereka, bagaikan baju besi abadi yang tidak bisa dihancurkan. Mereka mengisolasi pedang di lubang hitam tak berujung, berhenti tinggi di langit, dan melancarkan serangan ke Xiao Chen. Pedang besar di tangan Dewa Emas telah berubah menjadi tombak emas. Pada saat ini, dia menunggangi binatang berkepala naga, berbadan kuda, berkaki unicorn, dan berekor buaya, dan melancarkan jurus bertarung terkuat Mi. Lik sang ksatria dewa, serang. Mengabaikan ruang, mengabaikan waktu, menembus batasan waktu dan ruang, ia tiba di depan mata Anda hampir dalam sekejap. Binatang buas yang kuat itu sebesar gunung, membawa dewa emas raksasa, dan sangat ganas. Tombak emas yang panjangnya lebih dari 20 mil menembus langit dan langsung menuju dada Xiao Chen. Ini bukan lagi penusukan, tetapi lebih seperti hantaman keras. Tombak emas itu terlalu besar, dan tubuh Xiao Chen tampak sekecil semut jika dibandingkan. Boom! Langsung menghancurkan langit, seperti kilat emas setebal gunung, menghantam 9 pedang yang melintasi langit. Pada saat yang sama,
dewa raksasa manusia harimau berwarna putih perak juga menebas dengan pedang perak besar, melancarkan serangan yang ganas dan mengerikan. Ia juga mendobrak batasan waktu dan ruang dengan momentum yang hebat. Bang! 9 pedang lainnya menghalangi jalan Xiao Chen. Gelombang energi yang tak tertandingi memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyapu seluruh langit. Seluruh tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya terang, dan pola-pola misterius bermunculan, membantunya menerobos batasan waktu dan ruang serta bertahan melawan serangan kedua dewa raksasa pada saat pertama yang memungkinkan. Jika tidak, dia mungkin dalam bahaya. Memotong. 18 pedang mengelilingi Xiao Chen, sementara 9 lainnya terbang ke udara, menyilaukan, merobek langit dan bumi, dan menebas ke arah dua dewa besar. Raungan. Raungan itu mengguncang langit. Kedua dewa raksasa itu tidak menyangka bahwa Xiao Chen mampu menahan serangan itu dan melancarkan serangan balik yang begitu dahsyat dalam sekejap. Meskipun mereka mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka masih terkena dua pedang masing-masing. Cahaya meredup dan mereka segera berlari menuju langit. Pada saat ini, Xiao Chen memanggil patung batu. Saat itu, patung itu hampir hancur seluruhnya, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen yang mengenakan zirah besi hitam, menyatu dengan patung batu itu dan menjadi manusia batu besar, melesat menuju langit sambil memegang pedang besar di tangannya. Bang! Klang! Pertarungan tiga insan di angkasa begitu dahsyat hingga menggemparkan jagat raya. Manusia batu bertarung melawan dua dewa besar sendirian dan tidak kehilangan keunggulan. Dengan ayunan pedang, angin dari langit menghancurkan kehampaan, bintang-bintang tampak bergoyang, dan kecemerlangan pedang itu tak tertandingi. Sang dewa raksasa emas dan manusia harimau perak terus menyerang. Mereka menerobos batasan waktu dan ruang. Tombak emas dan pedang raksasa perak mereka sangat mengerikan, memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Semuanya hancur dimanapun mereka lewat. Ketiga raksasa itu bertarung di langit, mengakibatkan langit runtuh dan bumi terbelah, serta para hantu meratap dan melolong. Di sekitar mereka, banyak dewa dan roh jahat terbang. Mereka adalah jiwa-jiwa sisa dari orang-orang kuat yang telah meninggal bertahun-tahun lalu dan bergegas keluar dari ruang dimensi yang hancur. Pedang, Cici, melesat melintasi angkasa, Xiao Chen meraung, menyapu angkasa. Langit dan bumi berguncang, seluruh lautan bintang tampak terbalik, bergetar hebat. Pedang itu membelah dada dewa emas, menyebabkan dia terlempar mundur. Binatang buas yang ditungganginya terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Xiao Chen berikutnya. Cahaya keemasan memancar, seakan-akan darah keemasan yang tak berujung tengah menyembur. Pada saat yang sama, pedang raksasa perak di tangan manusia harimau itu dipotong oleh Xiao Chen. Dengan ayunan pedangnya, dia hampir membelah manusia harimau itu menjadi dua bagian, menyebabkan dia mundur sambil membawa muatan yang berat. Cahaya kedua dewa raksasa itu meredup drastis, dan terlihat bahwa 500 ksatria dewa dan 500 dewa petarung keluarga harimau di dalamnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Boom! Cahaya ilahi mengguncang langit. Kedua dewa raksasa itu tampak hikmat, sangat bermartabat, dan suci, lalu mereka berteriak pada saat yang sama. Tuhan berkata, "Jadilah terang." Setelah dewa raksasa emas yang terdiri dari 500 ksatria dewa bergabung dan mengucapkan kata-kata ini, seluruh dunia diwarnai dengan cahaya keemasan, dan cahaya dewa yang tak berujung menenggelamkan manusia batu raksasa di langit. Seekor harimau mendominasi 6 alam. Manusia harimau raksasa berwarna perak pun ikut meraung. Penampilannya agung dan kekuatannya menaklukkan langit dan bumi. Di sekelilingnya, 6 dunia saling tumpang tindih dan meluas ke segala arah.
Ini adalah kekuatan magis agung yang sebanding dengan dewa semi leluhur, berevolusi dari formasi ilahi kuno. Suara pecahan terdengar jelas di langit. Ketika cahaya ilahi, kemasan dan 6 dunia sepenuhnya menghilang, manusia batu besar di langit tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan kemudian runtuh di antara langit dan bumi. Xiao Chen yang mengenakan baju besi di dalamnya terungkap, dan tubuhnya terlempar sejauh puluhan mil. Semua orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Saat itu, Xiao Chen mengandalkan patung batu ini untuk bertarung melawan Ban Zu di Laut Terlarang. Dapat dikatakan bahwa inilah sumber kekuatannya, tetapi hari ini telah hancur seperti ini. Semua orang merasa bahwa ia telah kehilangan senjata terkuat dan tertajamnya. Dewa emas raksasa yang berdiri di langit mengeluarkan raungan panjang, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu. Tombak di tangannya bagaikan jajaran gunung emas yang menekan ke bawah, ujung tombak berkilauan dengan cahaya dingin dan menakutkan. Pada saat yang sama, harimau perak besar itu meraung ke langit, tampak sangat gembira dan bersemangat, lalu menerkamnya, yang sungguh mengerikan. Dan pada saat ini, di atas tanah barat, seberkas darah naik ke langit dari pegunungan yang tertutup salju dan menyerang Xiao Chen. Banyak orang tahu apa artinya bagi Xiao Chen kehilangan patung batu. Beberapa setengah leluhur tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, dan pada saat ini, mereka memanfaatkan situasi dan ingin membunuh Xiao Chen. Orang pertama yang terbunuh adalah Sura Ban Zu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan awan berwarna darah menutupi langit dan membumbung tinggi di atas langit. Yang kedua datang adalah Raja Kerangka. Langit dipenuhi bayangan hantu dan setumpuk tulang muncul di sekelilingnya. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah Yaksa Ban Zu tidak datang. Dua semi leluhur ditambah para dewa yang diciptakan oleh dua formasi ilahi menjebak Xiao Chen di langit. Apakah kau akan menambah penghinaan atas cedera? Xiao Chen menatap kedua leluhur setengah itu dengan tenang. Hanya untuk membunuhmu. Rambut berdarah Sura Ban Zu berkibar. Raja Kerangka berdiri di tempat yang tinggi, menatapnya, dan berkata, pertempuran yang telah terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu belum berakhir. Pertempuran ini telah berlangsung cukup lama hingga hari ini. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Kamu benar-benar tahu bagaimana menemukan waktu. Xiao Chen menatap mereka dengan tatapan mengejek. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Manusia harimau raksasa yang terdiri dari 500 dewa petarung dari keluarga harimau meraung dengan sangat puas. Tahun depan saat ini akan menjadi hari ulang tahunmu. Ke-500 ksatria Apollo semuanya berteriak. Sekarang situasi sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dengan penambahan dua semi leluhur baru dengan kekuatan magis yang sangat besar, Xiao Chen, yang patung batunya hancur, ditakdirkan untuk mati. Hal ini membuat kedua dewa besar yang mewarisi semangat kedua keluarga itu bergetar kegirangan. Pertarungan yang panjang itu membuat cahaya kedua dewa itu meredup drastis, dan menjadi sulit dipertahankan. Saya tidak tahu dari mana datangnya rasa bangga dan percaya diri Anda. Setelah berkata demikian, Xiao Chen sambil memegang pedang, melangkah selangkah demi selangkah menuju Sura Ban Zu yang perkasa di dalam kehampaan. Pada saat ini, baju besi gelap di tubuhnya bersinar dengan kilau metalik yang dingin dan redup. Cahaya hitam membuatnya tampak sangat kuat. Dia tidak memiliki ekspresi wajah yang menunjukkan tanda-tanda kiamat seperti yang seharusnya ditunjukkan seseorang ketika dikelilingi oleh musuh yang kuat. Sebaliknya, dia bersikap tenang dan kalem. Bisakah kau membunuhku? Xiao Chen memegang pedang di tangan kanannya dan mengarahkannya ke Sura Ban Zu yang tidak jauh di depan. Kau sangat sombong. Kau berani memprovokasiku meskipun kau sudah kehabisan tenaga. Kau tidak tahu apakah kau hidup atau mati.
Pedang suci berwarna merah darah muncul di tangan Surabanzu, dan aura kekerasan meledak. Ia menyapu ke arah Xiao Chen, ingin memotongnya menjadi dua. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Xiao Chen tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia mengerahkan 8 fase kecepatan secara ekstrim, dan menyerbu maju dengan pedang di tangan, membunuh Surabanzu seketika. Pertarungan yang demikian putus asa membuat banyak pembudidaya independen kuat yang menyaksikan di bumi gemetar ketakutan. Pikiran Surabanzu berpacu. Menurutnya, Xiao Chen tanpa patung batu itu bagaikan harimau tak bergigi. Bertarung dengan begitu sengit saat ini sama saja dengan mencari kematian. Karena jika keduanya terluka, Xiao Chen pasti akan dalam bahaya, karena ada 3 leluhur setengah yang kuat di sampingnya. Oleh karena itu, Surabanzu maju menyerang dan bertarung dengan gigih. Saat kedua pria itu bergegas maju bersamaan, mereka mengangkat kedua pedang mereka secara bersamaan, dan cahaya yang menyilaukan menerangi langit. Puff, bang, darah berceceran dan percikan api beterbangan di mana-mana. Leluhur Sura hampir terbelah dua. Meskipun kepalanya selamat, dada dan perutnya terbelah sepenuhnya. Darah menyembur ke langit, dan darah mengalir di antara dada dan perutnya. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Pedang suci di tangannya bahkan tidak menghancurkan tubuh Xiao Chen, dan bahkan tidak meninggalkan goresan pada baju besi hitam berkilau itu. Di bumi, orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu mendidih karena kegembiraan. Xiao Chen hampir membelah Surabanzu menjadi dua hanya dalam satu pertemuan. Kekuatan bertarung macam apa ini? Xiao Chen sudah menduga patung itu akan pecah. Dilihat dari waktunya, patung itu seharusnya sudah lama mati. Akan tetapi, dia tidak khawatir sama sekali karena dia masih memiliki baju besi hitam yang kuat. Ini adalah baju tempur Zujun, yang bahkan lebih kuat dari patung batu yang rusak. Pada saat ini, baju besi gelapnya berkilauan dengan cahaya hitam, membuatnya tampak sangat tinggi dan agung. Rambut hitamnya berdiri tegak, dan dia berlari menuju Dewa Emas dan manusia harimau besar dengan pedang di tangan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat dia melewati Surabanzu, dia langsung menerkam kedua dewa raksasa itu. Cahaya kedua dewa raksasa yang tercipta dari formasi kuno telah meredup ke titik terendah, dan inilah saat yang tepat untuk membunuh mereka. Energi pedang yang mengerikan menyapu langit, dan 27 pedang terbang melintasi langit, menghancurkan semua rintangan. Puff-puff. Kedua dewa raksasa itu tiba-tiba diserang dan langsung terbelah menjadi 4 bagian. Oh tidak, 500 ksatria dewa telah bersatu kembali. Macan putih telah direorganisasi. Kedua keluarga besar berteriak, berusaha sekuat tenaga mengumpulkan kembali energi dan semangat mereka. Meskipun patung batu Xiao Chen rusak, kekuatan bertarungnya tidak rusak sama sekali. Dia melancarkan serangan mendadak, mengejutkan mereka, dan menyerbu ke dalam formasi dewa kuno, mengayunkan pedang di tangannya tanpa ampun. Puff, puff, puff. Darah berceceran, dan Xiao Chen mengayunkan pedang di tangannya terus-menerus. Dalam sekejap mata, puluhan kepala manusia berguling turun dari langit, dan mayat-mayat tanpa kepala terus berjatuhan. Xiao Chen bagaikan pencabut nyawa, bertarung di antara para dewa petarung keluarga Tiger dan para ksatria sekte matahari, tak terkalahkan. Pedang itu berdarah, dan baju besi gelapnya pun telah ternoda oleh darah yang menggelegar, dengan butiran-butiran darah yang terus mengalir ke bawah. Meskipun kedua keluarga besar menderita kerugian, mereka masih berhasil mengumpulkan dua dewa besar lagi dengan tergesa-gesa, tetapi cahayanya jelas lebih redup. Pada saat yang sama, Surabanzu memperbaiki tubuhnya dan bergegas dengan pedang suci di tangan.
Raja Kerangka juga melonjak dengan awan iblis yang mengerikan, berdiri di lautan tulang dan menyerbu. Xiao Chen menggunakan 24 pedang untuk bertahan melawan dua leluhur setengah yang kuat, sementara dia sendiri menghadapi dua dewa di depannya, dengan semangat bertarungnya mencapai puncaknya. Dengan suara gemuruh yang panjang, langit bergetar. Suatu kekuatan tempur yang besar menyeruak keluar, dan saat kedua pedang itu menyerbu ke depan, kedua dewa besar yang berdiri tegak itu hancur berkeping-keping dengan suara ledakan yang keras. Dengan semangat juangnya yang kuat dan niat membunuhnya, Xiao Chen menghancurkan dua dewa raksasa yang sudah kehabisan kekuatan. Pada saat ini, mata Xiao Chen menjadi dingin dan kejam. Dia melangkah maju dan mengayunkan pedang di tangannya terus-menerus. Embun, gelombang darah mengalir deras, dan kepala manusia beterbangan keluar secara miring. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang dari keluarga Hu dan Sekte Matahari dipenggal kepalanya. Darah masih berceceran, Xiao Chen bagaikan dewa pembunuh dengan semangat juang yang luar biasa. Darah terus mengalir di baju besi hitamnya yang berkilau, dan pedangnya telah berubah menjadi merah darah. Ketika Surabanzu dan Raja Kerangka datang untuk membunuhnya, Xiao Chen telah membunuh lebih dari 200 orang. Pada saat ini, Xiao Chen sudah berdiri diam dalam kehampaan, tampak tenang dan kalem. Baju zirah besi gelap itu bersinar, dan tetesan darah terus mengalir ke bawah. Pedang berlumuran darah di tangannya terangkat secara horizontal, menunjuk ke arah Surabanzu dan Raja Kerangka.